Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Rui dengan NIM akhir 439 angkatan 2024 Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas K3 saya yang berjudul Analisis Fire Safety dan Implementasi Standar NFPA pada kasus kebakaran data center. Nah, di sini tujuan dari presentasi saya ini pertama, memahami konsep fire safety pada lingkungan data center, lalu mengetahui penyebab dan dampak kebakaran pada data center, lalu ketiga, menganalisis penerapan standar NFPA dalam sistem proteksi kebakaran, kemudian mengidentifikasi langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan terakhir, memberikan rekomendasi implementasi fire safety yang efektif untuk meminimalisirkan risiko kebakaran. Selanjutnya, pengertian umum. Jadi yang dibahas ini kan tentang fire safety dan juga tentang standar NFPA. Pertama, fire safety adalah upaya dan sistem yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi kebakaran agar dapat melindungi aset dan operasional kerja. Dalam K3, fire safety mencakup penggunaan pemadaman, prosedur evakuasi, pelatihan keselamatan, dan manajemen risiko kebakaran. Kemudian ada standar NFPA atau National Fire Protection Association, yaitu organisasi internasional yang membuat standar keselamatan terkait pencegahan kebakaran dan bahaya lainnya. Selanjutnya, data center dan infrastruktur. Data center sendiri itu merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data digital menggunakan sistem komputer dan jaringan. Fungsi data center sendiri antara lain untuk menyimpan data, mengelola aplikasi, ataupun mendukung cloud computing dan menjaga layanan tetap berjalan 24 jam. Infrastruktur utama pada data center sendiri terdiri dari server, storage system, network system, UPS, dan cooling system. Karena menggunakan listrik dengan kapasitas besar dan bekerja secara terus-menerus, data center memiliki risiko kebakaran yang cukup tinggi. Selanjutnya, identifikasi masalah pada jurnal pertama. Pada jurnal pertama dibahas kasus kebakaran electrical cabinet akibat poor electrical contact. Kontak listrik yang tidak sempurna menyebabkan hambatan listrik meningkat dan menghasilkan panas berlebih atau overheating. Akibatnya suhu bisa meningkat sangat tinggi hingga menyebabkan deformasi bubar. Muncul percikan listrik, bahkan short circuit. Selain itu ditemukan juga masalah instalasi listrik yang tidak presisi seperti ukuran baut dan lubang yang tidak sesuai, dan koneksi menjadi longgar dan arus listrik menjadi tidak stabil. Selanjutnya, penyelesaian masalah pada jurnal pertama. Untuk penanganannya, langkah pertama adalah memutus sumber listrik agar percikan listrik tidak terus-menerus berlanjut. Kemudian digunakan APR CO2 karena tidak menghantarkan listrik dan aman untuk perangkat elektronik. Selain itu digunakan Clean Agent Fire Suppression seperti FM200 dan Novex 1230 yang dapat memadamkan api tanpa meninggalkan residu. Lalu dipasangkan smoke detector dan fire alarm agar kebakaran dapat terdeteksi lebih cepat sebelum api membesar. Selanjutnya, implementasi NFPA standar yang ada digunakan pada case di jurnal pertama. Dalam kasus jurnal pertama, beberapa standar NFPA digunakan. Pertama, NFPA 170 digunakan untuk proteksi instalasi listrik, grounding, dan pengendalian short circuit. Selanjutnya, NFPA 72 digunakan pada smoke detector dan fire alarm untuk deteksi dini kebakaran. Kemudian NFPA 75 berfokus pada perlindungan perangkat IT dan penggunaan Clean Agent Suppression. Sedangkan NFPA 76 digunakan untuk perlindungan fasilitas komunikasi dan perencanaan tanggap darurat. Selanjutnya pindah ke jurnal kedua. Masalah yang ada pada jurnal kedua yaitu pada jurnal kedua dijelaskan bahwa penyebab utama kebakaran data center adalah gangguan listrik seperti arc fault, overload, dan short circuit. Selain itu terdapat risiko overheating akibat operasional 24 jam dan beban listrik tinggi. Masalah lain adalah kegagalan baterai lithium ion pada UPS yang dapat menyebabkan thermal runaway dan memicu kebakaran. Kegagalan sistem proteksi kebakaran juga dapat memperbesar penyebaran api. Lalu, penyelesaian pada masalah tersebut. Solusi yang digunakan antara lain adalah agen fire suppression dan liquid nitrogen suppression untuk memadamkan api tanpa merusak perangkat elektronik. Kemudian digunakan
Very Early Warning Smoke Detection atau VEWSD untuk mendeteksi asap lebih awal. Selain itu terapkan Fire Suppression System yang dapat otomatis aktif ketika kebakaran terdeteksi. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya emergency response plan seperti isolasi sumber listrik dan prosedur recovery. Selanjutnya yaitu implementasi NFPA. Pada jurnal kedua juga diterapkan beberapa standar NFPA. Yang pertama yaitu NFPA 75 digunakan untuk proteksi ruang server dan manajemen risiko kebakaran pada data center. Selanjutnya yaitu NFPA 76 digunakan untuk emergency response planning dan smoke management pada fasilitas komunikasi. Selanjutnya yaitu NFPA 70 digunakan untuk monitoring electronical default dan grounding system. Sedangkan NFPA 72 digunakan untuk smoke detector VEWSD dalam monitoring kebakaran secara real time. Jadi kesimpulan dari analisis dua jurnal tersebut yaitu kesimpulannya kebakaran pada data center umumnya disebabkan oleh gangguan listrik seperti short circuit, overheating, arc fault, serta kegagalan baterai dan sistem pendingin. Risiko tersebut dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan data, dan kerugian operasional yang besar. Untuk mengurangi risiko tersebut diperlukan penerapan VSSD seperti smoke detector dan fire alarm, clean against suppression, dan sistem tanggap darurat. Selain itu, implementasi standar NFPA 70, 72, 75, 76 sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga keberlangsungan operasional data center. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.